Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi fusahah samina sanabhas al-qawaid taksimul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Sebelum itu perlu kita ketahui padan katanya dalam bahasa Indonesia agar tidak terjadi kerancuan dalam pemahaman, yaitu sebagai berikut. Kalimat dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa kalimat itu diartikan jumlah. Jumlah artinya dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, sedangkan arti kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kata. Ingat-ingat ya. Baik, sebelum kita ke pembagian kalimat, kita harus tahu apa itu kalam. Kalam ialah susunan dari dua kata atau lebih yang bisa dimengerti, yang bisa dipahami. Itu adalah kalam. Kalau di jurumnya al-kalam walafdu al-muraqab wal-mufid bil wada'i. Contohnya qala Muhammad dhaba Ahmad ilal madrasah. Itu dapat kita pahami. Muhammad berkata, Ahmad pergi ke sekolah. Sedangkan jumlah itu adalah susunan dari dua kata atau lebih yang bisa dimengerti atau tidak. Kalam tadi hanya bisa dimengerti, sedangkan jumlah itu bisa dimengerti atau tidak. Contoh jumlah yang tidak bisa dipahami atau tidak bisa dimengerti itu adalah zaidani koma. Sedangkan jumlah yang dapat dimengerti seperti contoh kalam tadi, qala Muhammadun dhahaba Ahmad ilal madrasah. Itu adalah jumlah, bisa disebut jumlah, bisa disebut kalam. Sedangkan yang bawah, contoh yang bawah jumlah yang tidak bisa dipahami, zaidani koma, itu hanya bisa disebut jumlah, tidak bisa disebut sebagai kalam. Oke. Jika susunan kata tidak bisa dipahami, maka tidak disebut kalam. Untuk menyusun kalam itu dibutuhkan dua kata atau lebih. Ya, seperti penjelasan di atas. Kemudian kalam itu jumlah, kalau jumlah belum tentu kalam. Kalam itu jumlah, kalau jumlah belum tentu kalam. Dalam bahasa Arab itu terdapat 3 kalimat. Kalimah itu adalah lafdun yadullu ala makna mufradin wa hiya tanqasimu ila salasati aqsamin ismun wa fi'lun wa harfun. Kalimah atau kata itu adalah lafaz yang menunjukkan arti mufradin, mufrad tunggal, dan terbagi menjadi 3 macam: isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja. Isim itu adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarinin bizamanin. Mislu Muhammadun syari'un ulumun hiwayatun sadiqun. Wa min alamatihi ayyakbala al-jarri wa tanwini wa nidai wa al-musnadi. Jadi kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu, itu yang dinamakan dengan isim. Kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan tidak berhubungan dengan waktu. Jadi isim itu tidak terikat dengan waktu. Contoh Muhammadun syari'un ulumun hiwayatun sadiqun. Muhammadun nama orang, syari'un jalan, ulumun ilmu, hiwayatun hobi, sadiqun teman. Dan diantara tanda-tanda kalimat isim adalah jer, tanwin, nida, al, dan musnad. Jer itu biasanya ditandai dengan kasroh. Isim itu bisa dimasuki dengan huruf jer. Tanwin Muhammadun syari'un ulumun hiwayatun un. Nida panggilan ya Muhammad, ya Ahmad, al ulumu, al hiwayatu. Musnad, sedangkan musnad itu adalah isim yang dihukumi
oleh suatu hukum, itu adalah musnad. Qoma Muhammad wa Muhammad qaimun, seperti itu contohnya. Kemudian fi'il. Fi'il adalah ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin fi zamanin mislu sakana yaskunu uskun wa min alamatihi an yakbala qad wasin wa sawfa wa ta fa'il wa ta ta'nis sakinah wa ya fa'ilah wa nun taukid. Kalimah fi'il itu adalah kata yang menunjukkan arti pada dirinya sendiri dan berhubungan dengan waktu. Ini kebalikan dari isim. Isim tadi tidak berhubungan dengan waktu, sedangkan fi'il itu terikat dengan waktu. Seperti sakana yaskunu uskun. Fi'il ini ada 3 zaman, madi, hadir, dan mustakbal. Sakana ini sebagai fi'il madi, yaskunu fi'il mudhari', uskun fi'il amr. Sakana fi'il madi berarti fi'il yang telah lampau, yaskunu fi'il mudhari' masa sekarang atau yang akan datang, uskun itu kata perintah. Dan diantara tanda-tanda kalimat fi'il adalah dapat dimasuki qad, sin, saufa, tak fa'il, tak ta'nis sakinah, ya fa'ilah, nun taukid, dan lam. Selanjutnya al-harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi mislu hal wa min wa lam wa lan wa inna wa laysa lahu alamatun yatamayyazu biha kama lil ismi wa fi'li. Jadi huruf itu adalah kata yang menunjukkan arti apabila disandarkan dengan kata lain. Kata yang menunjukkan arti apabila disandarkan dengan kata lain. Jadi huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersandar ke kata lain baru dapat diartikan, seperti hal, lam, lan, inna, min. Dan huruf ini tidak memiliki tanda yang bisa membedakannya seperti yang dimiliki oleh kalimat isim dan kalimat fi'il. Jadi huruf ini tidak memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun yang dimaksud huruf di sini bukanlah huruf hijaiyah, melainkan huruf-huruf tertentu dalam pokok bahasan ilmu nahwu, misalnya huruf jar, huruf istifham, huruf athaf, huruf syarat, dan lain-lain. Dan itu akan kita bahas di bab selanjutnya. Sekian, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Syukran jazilan ala itimamikum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.